Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BC, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. BC, oke? Biasa saya akan analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya, oke? Kita mulai dari analisa Ichimoku. Nah, Ichimoku kita bisa lihat Senko Span Bank-nya flat, A-nya naik, terus Kijun Sen Tenkan-sennya naik, dan Cikongnya ini juga naik. Secara keseluruhan ini juga udah break Kumo, walaupun Kumonya masih bearish, dia udah, kalau menurut saya ini udah termasuk bullish, walaupun bullishnya ini emang belum benar-benar terkonfirmasi. Kenapa? Karena ini belum golden cross, oke, di Kumonya. Oke, tapi secara keseluruhan ini masih bullish. Cek ke weekly kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya flat, terus Kijun Sen Tenkan-sen juga flat. Cikongnya ini masih di atas candle, secara keseluruhan ini bullish yang terkoreksi, oke. Nah, oke, dia terkoreksi. Nah, terus kita mau cek di daily. Daily ini juga semuanya hampir flat, kecuali Kijun Sen-nya ini naik. Terus Cikongnya ini masih di atas candle, ini juga sama, bullish yang terkoreksi, oke. Secara keseluruhan, BC ini masih trend bullish, oke. Kita cek secara alert wave-nya, kita langsung gabungin sama momentum ya, oke. Di sini ini mungkin satu impulsif, terus turun 1, 2, 3, oke. Ini bisa jadi dia ini A, B, C, oke. Terus ini apa? Ini mungkin bisa jadi satu impulsif, 1, 2, 3, 4, 5 kecil, diagonal, A, B, C, dan ini ABC kan. Nah, terus ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, atau kalau enggak ini bisa ABC. Oke. Nah, mau dia C atau 3, kita tahu kalau ini impulsif. Oke, dan impulsifnya ini udah dimulai sejak dia break ini, oke. Nah, terus sekarang nih, kita karena dia bullish trend, saya lebih cenderung countingnya 1, 2, 3, 4, 5 daripada ABC ya. Kecuali dia emang naiknya tuh pelan-pelan, baru saya mungkin akan countingnya ini C, oke. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia sebenarnya masih ada peluang kenaikan, oke. Apalagi kalau kita lihat ini, 3-nya tuh kelihatan belum selesai, oke. Ini kayak 1, 2, ini baru 3, ini mungkin koreksinya 4, nanti ada 5, oke. Nah, ini yang time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, secara Ichimoku kita udah tahu ini bullish trend. Terus secara alert wave kita juga tahu kalau ini ya masih bullish lah, oke. Nah, terus target kenaikan 3-nya. 3 ini tuh ujungnya di mana, oke? Kita coba tarik Fibonacci dari sini ke sini, proyeksikan ke 2 ini. Oke. Terus external retracement dari sini ke sini, oke. Nah, terus targetnya di mana? Targetnya ada di sini. Ini cluster yang paling dekat ya. Paling bagus maksudnya. Dan itu ada di classic resistance, oke. Jadi target 3 ini mungkin sampai ke 2000. Apalagi itu classic ini kan, resistance 2000. Oke. Nah, ini kemungkinan secara Fibonacci terus angka psikologi target wave 3 itu ada di angka 2000. Oke. Nah, terus gimana kalau dia tiba-tiba drop? Nah, kita perhatikan ininya. Nih, Kumo Daily. Pertama, Ichimoku itu kan emang paling efektif tuh dipakai di time frame daily, oke? Terus kalau kita lihat Kumo Daily-nya ini juga cukup tebal. Jadi sebenarnya ini kalau dia turun ya, dia turun sampai Kumo Daily ini bakal mandet loh. Kalau menurut saya ya. Karena dia pertama kita udah tahu dia bullish trend. Kedua, Kumonya itu cukup tebal, jadi ini bisa jadi support yang cukup kuat. Jadi kalau dia mau turun juga bakal susah, oke? Nah, targetnya kalau misalnya dia benar-benar berhasil break Kumo, nah itu baru dah analisa ini langsung salah semua, oke? Nah, cuma selama
selama BC ini belum break Kumo Daily, target utamanya menurut saya itu masih di 2000, oke. Target masih ke 2000. Nah, terus udah Ichimoku udah, terus Elliott Wave udah, kita udah dapat targetnya. Terus berarti dia kalau dia mau jatuh dia paling rendah di sampai Kumokan di 1200 anggap. Itu range dia turun cuma sekitar 15%, tapi kalau dia mau naik itu masih ada chance sampai 38%, oke. Nah, apakah itu bagus? Itu perhatikan ini ya, money management-nya. Soalnya kalau misalnya kalian langsung buy, itu chance minus kalian 15%, profitnya ada di 30-an persen, oke, anggap aja 35% deh. Jadi kalau kalian masuk 1 juta, itu ada chance minus 200.000. Terus, ya gitulah. Oke, nah terus kita cek secara fundamental. Ini saya balik ke weekly, stochastic. Oh ya, momentumnya dulu ya. Momentum ini belum ada divergence. Terus di monthly ini juga belum ada. Nih, kenapa saya tadi bilang gini 3? Karena kalau misalnya dia break Kumo Daily, ini cenderung dia akan melanjutkan kenaikan, oke? Nah, makanya saya lebih cenderung dia 1, 2, 3, 4, 5 daripada dia ABC. Kalau dia ABC kan berarti dia sebenarnya setelah ini nanti ada penurunan ABC lagi kan. Nah, oke. Nah, terus kita coba cek secara ini fundamental. Pertama saya mau cek total ekuitasnya, ini udah dari lama ya. Ekuitas saya mau cek tahunan, EPS juga tahunan ya, oke. Nah, kenapa kadang pakai tahunan, kadang pakai quarter kan. Kalau tahunan dia, kalau misalnya kalian lihat dia lebih dari 5 tahun, biasanya pakai tahunan juga lebih enak sih. Tapi kalau misalnya dia baru IPO di 2020 dan lain-lain, kurang dari 5 tahun intinya, itu kalian cek pakai quarter aja, oke? Di sini kita bisa lihat, oh ini bagus nih. Ekuitas naik terus, oke? Terus kalau di logaritma juga ya konsisten lah, kan? Walaupun emang terjadi pelambatan kenaikan. Nah, kenapa? Karena kalau kalian lihat EPS-nya, walaupun dia naik terus, tapi beberapa tahun terakhir itu kenaikannya melambat, oke? Tapi tetap naik secara keseluruhan. Nah, jadi secara keseluruhan kinerjanya ini masih oke, masih cukup bagus untuk BC. Nah, terus PBV gabungin sama Bollinger Band seperti biasa. Ini Bollinger Band-nya saya pindahin ke panel yang telah ada di bawah, buka setting. Ini saya hilangkan, latar saya mau pertebal. Ini sumbernya ini pakai PBV rasio ya. Terus panjangnya 260 candle karena ini mau cek 5 tahunannya. Kita cek di weekly, oke. Nah, di sini kita bisa lihat BC sekarang harga 1440 ini ada di ini apa? Rata-rata 5 tahunannya. Oke. Jadi kalau secara fundamental kinerja perusahaannya bagus dan secara harga ini udah balik ke rata-rata 5 tahunannya, oke. Sebelumnya dia emang sempat drop di 2019. Terus drop, naik turun dan sekarang udah balik ke rata-rata 5 tahunannya. Berarti apakah dia akan naik atau turun? Karena kita lihat PBV-nya ini dibilang mahal enggak, murah juga enggak. Jadi chance-nya kalau menurut saya, kan PBV kita udah lihat dia netral. Mahal enggak, murah juga enggak. Tapi kalau kita lihat sentimennya, dilihat dari kinerja positif, terus secara teknikal juga sentimennya masih bullish, kecenderungan dia untuk turun itu menurut saya kecil, oke. Dia kalau mau turun juga maksimal sampai ke Kumo Daily aja, oke. Nah, target utamanya masih di 2000. Terus kalau kita cek daily, emang kalau di sini kita bisa lihat nih tahun PBV kalau dibandingkan 1 tahun terakhir, PBV sekarang tuh emang mahal sih dibandingkan 1 tahun terakhir ya. Tapi secara 5 tahun terakhir, PBV sekarang itu sebenarnya murah. Dia sebenarnya cuma balik aja. Nih, PBV-nya tuh cuma balik ke sini. 1,6 kan. Ini aja dulu yang dari 2015 sampai 19, ini hampir rata-ratanya di sekitar 2 loh. Nah,
Jadi kalau misalnya PBV-nya balik kedua itu kalau menurut saya sih wajar sih ya. Nah, kalau PBV balik kedua kan berarti 1440 bagi PBV sekarang berapa? 1,68 kali 2. Berarti 1714. 1714. Oke. Nah, malah kalau menurut saya, kalau misalnya PBV-nya balik kedua, itu aja targetnya minimal ada di 1700. Dan ini balik ke harga yang dulu. Nah, jadi apakah dengan kenaikan yang cukup tajam ini dia akan langsung drop? Kalau menurut saya enggak. Walaupun mungkin ada beberapa yang melihat, oh ini mungkin di pom bandar nih, bandar udah keluar. Tapi kalau dari kinerja perusahaan, menurut saya ini masih cukup oke. Jadi masih ada chance dia untuk naik. Oke. Kecuali kalau dia udah naiknya udah ketinggian ya. Maksudnya ketinggian secara fundamental dan itu nggak wajar di PBV-nya. Cara dia naik tinggi banget sampai ke 4.000. Terus PBV-nya tuh sampai gini kan. Nah kalau gini, ini baru nggak wajar, oke. Tapi selama dia masih di rata-rata 5 tahunan ya sebenarnya kenaikan ini wajar sih mengingat kinerjanya cukup bagus. Oke, sekian analisa BC internasional. Uh, jadi kesimpulannya, secara Ichimoku ini bullish, Elliott Wave ini juga masih bullish, masih ada target Wave 3 di sekitar plus minus 2000. Untuk PBV rasio ini juga masih baru balik ke rata-rata 5 tahunannya, jadi masih ada chance untuk PBV ke minimal PBV 2 masih kekejar lah kalau menurut saya. Nah, secara sentimen juga masih positif, kinerja perusahaannya juga bagus, dan kalau untuk investasi BC ini itu tergantung ya. Karena kalau untuk investasi itu harus dipertimbangkan lagi lah. Cuma secara keseluruhan kinerja BC ini cukup oke. Masih ada chance untuk naik daripada chance turunnya itu lebih kecil daripada naik, oke? Sekian analisa BC, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.